Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama As-Syarif As-Sayyid Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak ibu jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari monggo yang belum niat diniati dalam hati, niat iktikaf di masjid ini dan juga niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak ibu yang saya hormati, halaman 32 masih membahas tentang rukun haji. Bismillahirrahmanirrahim. Warkanul haji lan utawi piro-piro rukune haji iku al ikhramu ikhram, nomor kali wal wukufu bi arafata wukuf di arafah, nomor 3 wa tawafu bil baiti lan tawaf di baitullah, nomor 3 wa sa'yu dan sa'i bainas Safa wal Marwata antarane Safa lan Marwah, wal halaku wa taksiru dan mencukur rambut, wa taksiru lan menggunting rambut, wa hiya lan utawi rukun 5 haji illal wukufa kejaba wukuf iku arkanun lil umrati kaduwe rukune umrah. Para hadirin yang saya hormati, kemarin kita bahas
tentang ihram, yang sekarang bahas tentang rukun haji yang nomor 2 menurut mazhab Syafi'i, yaitu wal wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Ya, wukuf itu kalau sampean membaca di bahasa Indonesia itu pakai K, oke, wukuf. Kalau dalam bahasa Arab itu pakai qaf, wukuf, ya, wukuf. Tapi itu tidak merusak makna, sebab terjemahan masing-masing bahasa itu tergantung dari kesepakatan negara itu. Contoh misalnya sampean mengindonesiakan kalimat asyaiton. Kalau dalam kesepakatan terjemahan di Indonesia, shin dengan tebal itu memakai sy, syaiton. Tapi kalau sama di Inggris memakai sh. Nah, kalau sh di Indonesia itu short. Jadi jangan kemudian dengan keterbatasan atau kebodohan kita, gara-gara terjemahan huruf-huruf Arab ke bahasa setempat menjadi suatu yang diperdebatkan. Para hadirin rahimakumullah, kata wukuf itu diambil dari kata waqafa. Waqafa itu artinya berhenti sejenak atau berdiam sejenak. Ya. Dah, wukuf itu pasti di Arafah. Ya, wukuf itu pasti di Arafah, bukan di Suci Manyar. Di Arafah. Jadi kalau orang haji tidak wukuf di Arafah, maka bukan haji. Sebab yang dikatakan haji menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Lah, Arafah ini itu luasnya kurang lebih itu kalau kita arahnya itu timur dari Mekah. Jadi Masjidil Haram ke timur itu luasnya Arafah itu kurang lebih 10 km persegi, kurang lebih ya. Kalau mau pas sampean ukur sendiri. Itu menurut kurang lebih 10 km persegi. Dan jarak antara Masjidil Haram ke Arafah itu kurang lebih 28 km. Ya, 28 km kurang lebih 20 sampai 25 menit kalau pakai kendaraan. Kurang lebih loh ya. Kemudian apa makna Arafah? Arafah itu ada banyak makna, tetapi yang masyhur, yang terkenal itu Arafah bermakna 2. 1 bermakna pengenalan, 2 bermakna pengakuan. Ya. Kenapa pengakuan? Sebab jutaan orang haji memakai pakaian ihram putih, ya, itu menunduk semua, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan camat, lurah, presiden, orang kaya, orang miskin, tukang becak, tukang apapun, itu di sana tidak ada perbedaan, sebab semua pakai ihram putih. Tidak ada kemudian panjenengan misalnya dados bupati, nanti di sana pakai ihram ono tondoe bintang 1, tidak ada. Semua sama, tidak ada perbedaan. Ya, ini di Arafah. Sehingga kalau orang bisa mengambil intisari dari laku di Arafah, wukuf di Arafah, maka setelah haji seharusnya dia tidak pernah ya muncul sikap kesombongan, sikap angkuh dan sebagainya, sebab dia telah ditraining pada wukuf di Arafah. Para rahimakumullah, ada keterangan dari pakar sejarah Arab, ya, yang bernama Profesor Dr. Abdullah Muhammad Al-Kahlawi. Beliau pakar studi sejarah Arab
seorang pakar perempuan yang menjadi dosen senior di Al-Azhar, perguruan tinggi yang perempuan di Mesir. Beliau membuat kitab namanya Kitab Qadaya fil Haji wal Umrah. Ya. Arafah itu kata beliau mengandung 4 makna. Apa 4 makna itu? Nah, kemudian beliau mengambil pendapat dari sinten? Dr. Sami bin Abdullah Al-Maghlus rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan mengapa dikatakan tempat Arafah itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihi wassalam. Jadi Arafah itu tempat bertemunya antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, Nabi Adam di dalam kitab Tarikhul Islami karangannya Syekh Ahmad Al-Utsaimin rahimahullah, Nabi Adam alaihissalam itu hidup antara tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Ya. Kemudian setelah bertemu Ibu Hawa, Nabi Adam alaihissalam itu tinggal di Makkah. Tinggal di Makkah. Nah, tentang usia Nabi Adam itu banyak versi. Ada yang mengatakan umur beliau itu 1000 tahun. Ada ulama sejarah yang mengatakan umur Nabi Adam itu kurang lebih antara 950 sampai 1000 tahun. Ada juga dalam kitab Taurat dijelaskan Nabi Adam kalau dihitung usianya 930 tahun. Ya. Kemudian dihitung lagi dengan kalender Syamsiah atau Masehi 930 tahun. Ada yang menghitung umur Nabi Adam dihitung dengan milad Qamariyah atau Hijriyah itu 957 tahun. Ini menurut Imam Suyuti rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Wes, ini banyak versi. Panjenengan tidak usah kemudian ini ya, kata semua benar karena menurut penelitian masing-masing. Nah, dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangannya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Ada sebuah riwayat dalam kitab Sahih Muslim, ya, itu ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah betul Adam seorang nabi?" Coba panjenengan misalnya tanya orang, Adam nabi, sama marah pasti kan? Kabeh ngerti Nabi Adam seorang nabi. Nabi Muhammad tidak marah, dijawab, betul, Adam itu adalah Nabi Allah yang diberi wahyu. Nah, kemudian tanya lagi sahabat itu, ya, berapa lama ya Rasulullah jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam? Nabi menjawab, jarak antara Nabi Adam, wafat Nabi Adam dengan lahirnya Nabi Nuh itu 10 abad. Pinten, Pak? 10 abad pinten? 1000 tahun. Ini jarak ini ku. Niki hadis sahih. Jadi jarak Nabi Adam wafat sampai lahirnya Nabi Nuh itu 10 abad atau 1000 tahun. Nah, para rahimakumullah, itu Nabi Adam alaihissalam. Lah bagaimana dengan Ibu Hawa? Ibu Hawa ini tidak ada kepastian kapan beliau wafat. Tetapi banyak keterangan dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Salah satunya ada dalam keterangan kitab Qasasul Anbiya karangannya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Ibu Hawa itu hidupnya
sampai melahirkan 120 kali kelahiran. Jadi tahunnya nggak ada yang pasti, ya. Lah, kemudian dalam keterangan sejarah lain dikatakan bahwa hidupnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu setelah terkumpul semua anak turunnya sebanyak 40.000 orang. Ini sejarah para ulama. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa itu hidup ketika sudah menurunkan anak cucu cicitnya 40.000 orang. Nah, ini. Kemudian ketika Nabi Adam di surga, diturunkan ke bumi, itu cerita itu sudah masyhur ya, nggak usah saya ulangi. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, masyhur pendapat jumhur ulama sejarah, beliau diturunkan di India. Sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Arab. Jeddah itu artinya Jiddatun, Mbah Wedok. Jadi Jeddah itu artinya kota Mbah Wedok. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi cuma banyak versi. Bahkan sampean kaget ketika penelitian terbaru dari para pakar-pakar genetika dan DNA itu menyampaikan, terutama para ahli DNA di Inggris, di Amerika, kemudian di dunia Arab, itu bahkan mengatakan Nabi Adam ya itu hidupnya kurang lebih adalah 209.000 tahun yang lalu. Bahkan dari Amerika ada yang mengatakan dari DNA itu genetika manusia, Nabi Adam hidup 338.000 tahun yang lalu. Bahkan terbaru lagi dari ahli ilmuwan Stanford University itu mengatakan bahwa Nabi Adam itu hidupnya 120.000, maksudnya atau hidup ya 120.000 tahun sampai 156.000 tahun dari sekarang. Wes, kita nggak usah berdebat, kita bukan ahlinya, nggak usah berdebat. Itu urusan para pakar-pakar sejarah. Para rahimakumullah. Kemudian Nabi Adam terpisah dengan Ibu Hawa, yang satunya di India, yang satunya di Jeddah, itu terpisah kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Ya. Kemudian selama itu Nabi Adam menyesal, terus menerus beliau diajari oleh malaikat Jibril kalimat istighfar, Rabbana ya Rabbana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat istighfarnya atau i'tiraf di Nabi Adam alaihissalam 200 sampai 300 tahun niku tok diputer-puter njaluk sepuro nang Gusti Allah. Pinten Pak? 300 tahun. Terus menerus. Kita coba niru Nabi Adam istighfar sedina gak leren, sanggup? Kasa dawa-dawa cukup astagfirullah, astagfirullah, tapi gak leren 200 tahun. Abot wis, abot. Niki para rahimakumullah. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan bahwa usia Nabi Adam 1000 tahun. Itu riwayat dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian para ulama sejarah ini meneliti apakah betul hadis Nabi yang sahih tadi mengatakan umur Adam 1000 tahun. Betul kata para sejarah. Mengapa? Karena kalau dihitung umur komariah, Nabi Adam yang masyhur itu berusia 973 tahun. Ya, 976 tahun. Kemudian ketika Nabi Adam
hidup di surga itu kurang lebih 43 tahun. Pokoknya di total jenderal 1000 tahun. Ini kitab sejarah para ulama. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa itu pernah hidup di surga selama 43 tahun. Kemudian dihitung dengan umur di dunia berbasis Qamariyah atau Hijriyah pas 1000 tahun. Ini ya sejarah ini ya. Ini berarti rahimakumullah. Nah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di India dan Jeddah, di surga yang mengaruhi siapa? Iblis. Kemudian ular. Nah, dalam sejarah yang lain dikatakan selain Nabi Adam turun ke bumi, Ibu Hawa juga turun ke bumi, iblis yang menggoda Nabi Adam juga diturunkan ke bumi. Dan menurut sejarah yang masyhur, iblis itu diturunkan di daerah Dastiam, Basrah, Irak. Ular itu kemudian diturunkan dari surga, diturunkan daerah Isfahan, Iran. Nah, ini kitab sejarah yang masyhur dari para ulama. Hadirin rahimakumullah. Bukti ketika Nabi Adam turun di Jeddah, di India itu masyhur ya, banyak keterangan. Baik dari ulama-ulama sekelas Ibnul Mandzur ya, kemudian sekelas Imam Ibnu Abid Dunya, kemudian ulama Ibnul Munzir, ulama Ibnu Asakir rahimahumullah, kebanyakan beliau mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di India dan Ibu Hawa turun di Jeddah. Wallahu a'lam. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kenapa di Arafah? Sebab di Arafah itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dieksekusi di Mina. Jadi mimpinya di Arafah. Yang ketiga, kenapa Arafah? Sebab Arafah itu adalah pertama kalinya Nabi Ibrahim itu diajari cara-cara manasik haji oleh malaikat Jibril alaihis salam. Jadi cara-cara Nabi kita Muhammad SAW itu manasik haji itu sumbernya dari malaikat Jibril alaihis salam, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau panjenengan wukuf di Arafah, coba panjenengan itu kalau di undak-undakan menuju Jabal Rahmah ya. Jadi Nabi Adam itu ketika di Musdalifah ada bisikan dari malaikat bahwa jenengan Nabi Adam akan bertemu dengan Ibu Hawa dekat sini, Musdalifah. Kemudian bertemu langsung tatap muka itu di Jabal Rahmah. Ya. Di undak-undakan ya, undak-undakan itu ada masjid namanya Masjid Sukhairah. Itu tempat Nabi ketika wukuf atas sebuah batu, Nabi duduk di situ. Jarang yang paham, jarang yang tahu ini kan. Tapi yang tahu royoan Pak, tabarukan royoan. Ya. Para rahimakumullah, di Arafah itu wonten masjid namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah. Kalau di Lamongan wonten nggih, Masjid Namirah. Itu meniru dari nama masjid di Arafah. Para rahimakumullah, nggih. Kalau orang haji tidak diwukuf di Arafah, maka tidak dikatakan haji. Sebab puncak haji itu ya Arafah itu ya. Hadis sahih al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang terus pundi pelaksanaan wukuf di Arafah. Okay.
pelaksanaan wukuf di Arafah menurut jumhur ulama dari Imam Maliki, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat dari Ibnu Taimiyah, itu jumhur mengatakan bahwa wukuf itu dimulai tergelincirnya matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Ini waktunya. Tetapi para ulama kemudian membuat ijma berapa kadar paling lama, berapa kadar lamanya orang wukuf di Arafah. Kadar lamanya wukuf di Arafah. Nah, berbeda pendapat. Kalau dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki, kadar lamanya orang wukuf di Arafah itu menggabungkan antara siang dan malam. Ya, jadi sampai matahari terbenam. Ya, kalau misalnya sampeyan wukuf di Arafah sebelum matahari terbenam, sampeyan sudah keluar dari Arafah, maka haji tetap sah, tetapi panjenengan kena dam atau sanksi atau denda. Ini ya. Kalau wukufnya malam hari menurut tiga mazhab tadi itu sah tanpa kena denda. Lah, mazhab Syafi'i itu jumhur dalam mazhab Syafi'i, ya, kadar lamanya wukuf di Arafah itu sunnah, menggabungkan waktu siang dan malam. Ya, ini artinya sampai terbenam matahari. Kalau misalnya wukufnya itu malam hari tanpa siang, menurut mazhab itu tetap dianggap sempurna. Ya, ini. Nah, ketika panjenengan di Arafah wukuf, napa mawon amalane? Nggih. Amalan apa saja? Oh, saya lihat orang di Arafah kok omong-omongan. Lihat di TV makan. Lihat TV ngobrol. Loh kok gak ibadah? Ngeten. Di Arafah itu tidak ada amalan khusus. Panjenengan di Arafah ngadeg tok lho sah, ngadeg tok sah, lungguh tok sah, turu ya sah. Ya, ngomong-omongan ya sah, numpak kendaraan selama di Arafah itu sah, tidur sah, melek ya sah. Itu nggih. Tidak ada amalan khusus, tetapi eman kalau tidak digunakan untuk memperbanyak doa, ini sunnah. Ya. Tidak ada tuntunan khusus, tapi ada sunnah amaliyah ketika wukuf di Arafah. Apa saja? Ya, ini eman. Jenengan lek wukuf mangke lek haji di Arafah, perbanyak doa, perbanyak wirid, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Napa mawon terserah panjenengan. Sebab ketika wukuf di Arafah, menurut hadis Kanjeng Nabi sahih, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di Arafah. Nah niki. Nggih. Wis maca mawon ya, terserah panjenengan. Tetapi di dalam tuntunan sunnah dari ulama mazhab Syafi'i, khususnya saya ambil dari pendapat Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1058 Masehi, dalam kitab Al-Hawil Kabir Syarah Mukhtasar Al-Muzani, beliau mengatakan ketika wukuf di Arafah disunahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Kedawan Pak, singkat mawon, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi.
kedawan subhanallah subhanallah ya, kedawan manis turu mawon. Ini kok intinya perbanyak zikir dan doa kepada Allah. Niki kurang panjang tambahi Allahumma ja'alni ya fi sam'i nura wa fi basari nura dan sebagainya. Kurang panjang tambahi Rabbis rohli dan seterusnya. Kurang panjang sak karep panjenengan. Sing penting zikir dan doa. Niki para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, menurut Imam Al-Mawardi rahimahullah, dalam kitab beliau mengatakan selain perbanyak doa dan zikir, baca Quran atau apapun, juga membaca surat Al-Hasyr. Ini dari Imam Al-Mawardi. Perbanyak membaca surat Al-Hasyr. Sebagaimana riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, wa yustahabbu ayyuksira min qiraati suratil hasyri faqad ruwiya dzalika an Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi disunahkan, dianjurkan bagi orang yang wukuf di Arafah itu ayyuksira, memperbanyak min qiraati suratil hasyri, membaca surat Al-Hasyr. Ini sungguh-sungguh riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib. Nomor 3 menurut Imam Al-Mawardi selain dua tadi apa? Jangan lupa kata beliau, ketika wukuf di Arafah, doa-doa itu mustajabah. Maka kita harus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh zikir, sungguh-sungguh baca Quran. Sebab di Arafah bacaan panjenengan itu mustajabah. Ya. Wa yajtahidu fid du'ai. Jadi teman-teman berdoa li'annahu a'zamul ayyamil lati turja fihal ijabah. Ya. Apa yang kita harapkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman nggih, eman. Nggawa tasbih monggo. Wis pokoke omong-omongan nggih monggo. Zikir. Paham nggih, Pak? Pun sope. Ndonga ya Allah, anak turunku saleh-saleha. Baro wis sak karep panjenengan. Sing penting ketika wukuf panjenengan perbanyak doa, perbanyak wirid, perbanyak zikir, membaca Quran dengan catatan menurut Imam Al-Mawardi dengan sungguh-sungguh mengharap kepada Allah ijabah, mustajabah. Ini berarti rahimakumullah, ada keterangan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Ibu Aisyah istri Kanjeng Nabi yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi' Madinah. Beliau dawuh ngeten, ma min yaumi aktsar ayyatikallahu fihi adadan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak di hari Arafah. Ini, jadi kita sungguh paham betul kalau di Arafah sungguh-sungguh, maka dia menurut hadis ini ya dari Ibu Aisyah, hadis sahih Imam Muslim, orang itu akan bebas dari api neraka. Ini hadis Imam Muslim. Bahkan mengapa sungguh-sungguh, ada keterangan dalam hadis sahih yang lain dikatakan ketika orang-orang haji berdoa zikir dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mendekati mereka. Jadi amaliyah yang Allah mendekat kepada hambanya adalah ketika wukuf di Arafah. Ya, wa innahu layadnu ya summa yubahi bihimul malaika. Jadi teman-teman, Allah itu mendekat kepada orang-orang ketika wukuf dan membanggakan diri di hadapan malaikatnya.
Bahkan Allah tanya kepada malaikat, fayaqulu, Allah takon nang malaikat dan bertanya, ma arada haula ya malaikat, apa yang mereka minta? Oh, ngoten ya, Pak. Jadi perbanyak doa, perbanyak zikir dan sebagainya. Hindari rasan-rasan. Nyun sewu ibu-ibu, nggih, lek tak Arafah ojo rasan-rasan. Khusus pikir wirid. Eman nggih. Haram niku. Rasa-rasa ngrasane wong waktu wukuf enggak boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah. Lah ketika proses penyiapan pemberangkatan wukuf, mantapkan hati. Mantapkan hati. Ya pasrah kepada Allah. Ya pasrah kepada Allah. Kemudian nanti di situ di Arafah kita sholat jamak qashar takdim zuhur dan asar, mendengarkan khutbah Arafah, ya zikir dan sebagainya situ. Lo sampai nggak zikir lo Pak, meneng mawon dan Arafah sah. Sah niku. Nah, karena memang tidak ada kewajiban baca apa di Arafah, hanya amalia sunnah. Tapi banyak keutamaan eman kalau tidak dilakukan. Bagi yang tidak haji disunahkan untuk puasa Arafah, puasa hari Arafah. Sunnah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nopo? Karena fadilahnya adalah orang yang puasa Arafah itu dosanya setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setahun berikutnya dijaga dari dosa-dosa setahun yang akan datang. Ada yang mengatakan fadilahnya adalah dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Poso nggih Pak, Arafah nggih Bu, eman nggih, Arafah poso. Nah, para hadirin rahimakumullah, setelah dari Arafah jamaah haji niku sebelum terbenam matahari maghrib siap-siap berangkat ke Musdalifah. Siap-siap berangkat ke Musdalifah. Panjenengan lek wukuf menjelang pemberangkatan jangan gopoh kudu ngoyo kudu ngene. Sama lihat waktu sebelum pindah bergerak ke Musdalifah, sampean tuntaskan hajat sampean ngoyo ngising ana nggone kabeh wis kan. Lah, karena dulu saya ketika haji itu pernah ada orang ketika persiapan bergerak ke Musdalifah sik keblet ngising, sik keblet ngoyo. Yang kedua mau berangkat, selendang ihramnya keri tok WC. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ditinggal bis. Ya. Jutaan orang nih, jutaan orang. Para hadirin rahimakumullah, dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah itu jaraknya kurang lebih 10 kilometer. Lek panjenengan mau jalan kaki ada jalan khusus untuk pejalan kaki, tapi sampean butuh 2 sampai 3 jam melaku. Ya lek kuat menapa-napa, karena banyak orang Indonesia yang jalan kaki. Kenapa? Saya tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Bu monggo. Tapi ketika di Musdalifah panjenengan harus tahu di mana titik kumpulnya jamaah panjenengan. Loh, hati-hati. Jutaan orang. Nah, kemudian di Musdalifah itu wajib bermalam, mabit. Nggih. Ngumpulno watu krikil nggih, watu krikil. Kalau panjenengan mengambil nafar awal, artinya nafar awal ini jumur Aqabah, ula wusta Aqabah itu 2 hari. Itu nafar awal. Kalau ngambil nafar sani 3 hari. Kalau jenengan mengambil nafar awal sampai cukup mengambil batu kerikil
49 batu. Jangan dipasno Pak, lebih Bu nggih. Misalnya 7 kali 2 hari 7 butuh 49 kerikil, sampeyan tambahi 10 atau 5 kerikil. Kuatir pas ngene nggih, lempar jumroh disenggol wong, dul patune lugur, patune kentekan. Dilebihi jagani. Kalau panjenengan ngambil nafarsani sampai 3 tasyrik di Mina, maka panjenengan siapkan 70 kerikil, dilebihi sedikit. Tapi informasinya sekarang ini orang-orang di Musdalifah tidak ambil kerikil, sudah disiapkan di maktab masing-masing. Enak, ya enak punane. Ini para hadirin rahimakumullah. Apakah harus nunggu fajar ketika bermalam di Musdalifah? Okay. Apakah harus bermalam penuh? Nah, para ulama mengatakan ukuran minimal mabit di Musdalifah menurut Imam Syafi'i ya, itu sekurang-kurangnya telah melewati separuh malam. Sudah dikatakan mabit. Contoh, setengah malam jam pinten, Pak? Setengah malam. Jam 12 misalnya nggih. Setengah jam jenengan temeriku sudah mabit. Bergerak ke Mina. Nggih. Soalnya kalau kita ngambil fadilahnya ketika fajar, Pak, uyel-uyelan sampean. Sebab jamaah haji dari Afghanistan, Turki, India, Iran, Irak dan sebagainya itu mengambil waktu fadilah fajar. Uyel-uyelan. Biasanya kita bergerak sebelum terbit fajar. Nah, menurut mazhab Hanafi, ukuran mabit di Musdalifah itu adalah cukup sesaat sebelum fajar. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i, ya, dan mazhab yang lain. Ini contoh, ya. Jadi kalau sampai sudah sebelum tengah malam sudah ada di Musdalifah, kemudian melewati tengah malam, jam 2 malam sudah berangkat ke Mina, sah nggih? Sebab pendapat dari ulama mazhab minimal telah melewati tengah malam, sudah dikatakan mabit. Paham nggih? Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau panjenengan ada waktu longgar nggih, di Musdalifah ada namanya Masjid Masy'aril Haram. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Musdalifah ada Masjid Masy'aril Haram. Nah, ini disebut dalam Quran, fa idza afaltum min arafatin fazkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Ngoten. Maka ketika kamu sudah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dengan catatan ada waktu. Lek panjenengan mokso kuwatir ketinggalan rombongan. Kecuali gini, yang mau ke Masy'aril Haram silakan 1 jam dari sekarang. Nah, boleh, ya. Semua tergantung dari kesepakatan rombongan. Para hadirin rahimakumullah, apa yang dibaca ketika kita mabit di Musdalifah sama, tidak ada tuntunan yang wajib. Cuma ada keterangan dari Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masih di Suriah. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau mengatakan dianjurkan ketika mabit atau bermalam di Musdalifah memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jaga. Apal kabeh nggih. Doa lain monggo. Yang penting dimanfaatkan ketika kita di Musdalifah. Masih lama. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ke Mina ya. Ke Mina itu kurang lebih kalau jaraknya antara Musdalifah ke Mina 6 kilo.
Kalau panjenengan jalan kaki antara 1 sampai 1,5 jam jalan kaki. Nah, mengapa dikatakan Mina? Sebab Mina itu ada yang mengatakan dari kata Muna. Muna itu artinya harapan. Sebab Nabi Adam itu mendapatkan bisikan akan bertemu dengan Ibu Hawa, maka Nabi Adam sangat berharap ketemu dengan Ibu Hawa. Maka Mina bisa diartikan Muna atau harapan. Bisa juga Mina itu diartikan dari kata Amna. Apa? Mengalirkan darah. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Nabi Ismail itu ada di daerah Mina. Tetapi perintah menyembelih ngimpinya itu di Bukit Arafah. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, di Arafah di Mina itu ada kisah. Kalau panjenengan dari Musdalifah ke Mina ada lembah yang namanya Lembah Muhassir. Ada papan besar nanti, ya, Wadi Muhassir. Disitulah tempat Abraha laknatullah diserang atau dicercer oleh burung-burung ababil. Jadi bergerak pasukan gajah. Ya, kalau dalam sejarah Raja Abraha membawa 60.000 pasukan. Bayangkan, 60.000 pasukan habis. Sampai di Mina, di Lembah Muhassir, gajah pasukannya nggak mau bergerak, nggak mau, duduk. Mau ke Mekah, duduk. Disuruh ngadep Ka'bah, nggak mau. Ya, akhirnya muncul burung ababil membawa burung membawa 3 batu di mulutnya, di 2 kakinya burung ini. 1 batu kerikil kena badan pasukan Abraha, hancur, Pak. 1 batu hancur. Kemudian Abraha sendiri itu terkena penyakit, jari-jari badannya merotoli satu persatu. Kemudian terbelah dadanya, mati di situ di Mina, di namanya Lembah Muhassir. Itu sejarah. Jadi diserang oleh burung-burung itu letaknya adalah di Mina atau Lembah Muhassir. Ya, ini sejarah. Jadi makanya Nabi Muhammad lahir dikatakan tahun gajah. Sebab setelah penyerangan yang gagal tadi, ababil burung menyerang, 50 hari kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikenal Nabi Muhammad lahir tahun gajah. 50 hari. Ya. 50 hari, 50 hari kok campur-campur basa ya. Para rahimakumullah, wis panjang kalau cerita tentang Mina. Banyak sejarah di dalam Mina. Ya, itu ya. Untuk berikutnya nanti kita jelaskan rukun yang lain adalah tentang jumrah Aqabah, jumrah ula dan wusta, dan juga ketika tawaf ifadhah dan sa'i ketika di Masjidil Haram. Banyak amalan ulama yang bisa dilakukan. Ya, saya sendiri kalau dengan haji, ya, saya punya amalan khusus. Ini sanad dari guru-guru, tapi nggak saya share ke publik. Yang mau haji silakan, ya. Saya akan informasikan sebuah amalan. Anak turunan kita, insya Allah soleh-soleh semua. Ada amalan khusus ketika berada di Arafah. Ya, kalau tanya, tidak saya publikasi, mohon maaf. Oke, mugi-mugi keterangan ini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ilma la ilaha illallah wa 'alina bil ladunka ilman nasiru bihi kail mahyal aman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.